Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ketemu nih. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Kak Ros? Alhamdulillah juga sehat. Sama ya mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat juga ya. Dengar-dengar ada yang mau diceritain nih. Ada apa Kak Iya Ros? nih. Mumpung ketemu dengan coach kita yang luar biasa ini, jarang-jarang nih dapat kesempatan kan. Masya Allah. Berbagilah, berbagi ilmu, berbagi masukan. Perlu kita Mm-mm. mendapatkan masukan dari teman ya. Kebetulan nih Gin, untuk tahun ajaran baru ini, aku kan harusnya kan sebenarnya kan melakukan evaluasi ya dari tahun ajaran sebelumnya gitu kan. Nah ternyata muncul nih permasalahan yang kebetulan sama gitu. Jadi aku berencana untuk membuat sebuah sebuah program atau apalah namanya seperti itu. Kebetulan masalahnya ini adalah bagaimana menghadapi siswa atau murid yang ada di kelas saya itu termotivasi dalam hal belajarnya. Memang dalam satu kelas tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 5 orang, tapi cukup mengganggu sebenarnya dari tujuan yang kita harapkan. Jadi aku berencana kan tujuannya ini adalah bagaimana sih triknya, caranya yang bisa aku lakukan supaya permasalahan yang dari tahun ke tahun itu selalu muncul ya, itu semakin baik tuh hasilnya nanti gitu. Itu harapannya gitu Gin di coaching kita hari ini sih. Mudah-mudahan bisa dapat masukan. Oke, berarti di sini permasalahannya adalah kurangnya motivasi murid ya untuk belajar Iya. di kelas gitu ya. Eh, Menurut Kak Ros memang murid yang seperti apa nih yang Kak Ros inginkan? Ya idealnya lah ya namanya Mm-mm. guru, kebetulan juga usia anaknya kan sebenarnya kan sama ya kayak anak sendiri gitu ya. Secara ideal, kalau secara kurikulum sih ya gampangnya tercapainya capaian pembelajaran yang telah bla 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 Ya. gitu kan. Tapi kan lebih daripada itu enggak lah sebatas pengetahuan aja yang dia mampu mengalami peningkatan. Nah, kebetulan kan memang kan kelasnya kan bukan kelas awal, tapi kelas 11 dan kelas 12. Nah, harapan yang paling utama adalah ya paling enggak anak-anakku ini terjadi perubahan yang signifikan dalam hal perbaikan karakter Ya. atau motivasi dia belajar itu sebenarnya untuk apa sih di sekolahan itu. Jadi enggak lagi harus bolak-balik diingatkan Mm-mm. eh, apa eh, kalau dari luar eksternal kan agak agak lambat ya, Ya, gitu sih. baik. Kalau misalkan tadi yang diceritakan Kak Ros itu baik dari motivasinya gitu ya, karakternya, yang idealnya Kak Ros itu kan seperti itu ya. Nah, sekarang Iya. posisi kalau misalkan kita kita rank nih Kak, di sekolah Kakak, anak yang sekarang Kakak hadapkan itu berada di posisi yang keberapa nih? Kalau misalkan yang idealnya tadi 10 nih. Sekarang kondisi Mm-mm. saat ini anak tersebut di level berapa nih Kak? Eh, karena memang motivasinya juga lemah, walaupun memang akhirnya misalnya naik gitu ya. Jadi ya di atas 60 lah sebenarnya. Hmm. Tapi kan untuk di jenjang yang sudah lebih tinggi ini itu Ya, kan jadi betul. sebuah permasalahan karena kan untuk jenjang SMA harapannya kan secara ideal dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau tidak diperbaiki dari internalnya itu akan menjadi permasalahan yang cukup pelik gitu. Iya, oke. Berarti adanya peningkatan ya Kak harapannya Iya, kalau bisa betul. sampai skala level 10 lah ya karena udah di tahapan SMA ini ya. Iya, Nah, betul. jika dengan kondisi seperti itu eh, kira-kira apa ya nih yang bisa Kak harus lakukan nih untuk Nah, saat ini? yang kepikiran itu kan sebenarnya kan permasalahannya kan sama ya, hampir sama Iya, dari tahun ke tahun gitu. Jadi mungkin yang ya alhamdulillahnya sebenarnya sih menghadapi permasalahan yang sama tidak juga dikatakan 100%-nya ketika melakukan pendekatan atau mengatasi ini gagal, enggak.
Cuman itu kan masih berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi yang aku pikirkan itu adalah selama ini yang sudah cukup lumayan mengalami perbaikan itu pendekatan pribadi ya atau personal approach. Karena kalau itu tidak dilakukan selama ini yang aku coba, kita nggak akan pernah tahu akar masalahnya itu di mana gitu. Jadi Ya. mencari dulu akar masalahnya di mana. Apakah memang benar dari anaknya sendiri atau juga jangan-jangan ada faktor eksternalnya. Mungkin itu yang paling mungkin aku lakukan sih, Gin. Oke, berarti yang saat ini sudah Kakak lakukan itu personal approach, menggali akar masalah dari anak tersebut ya, mengapa anak itu melakukan seperti itu atau belum termotivasi gitu ya. Lalu kira-kira hmm, ada strategi lain nggak Kak, yang kira-kira membuat murid itu menjadi lebih nyaman gitu, selain personal approach itu Kak? Iya, mungkin circle ya, apa tahu kondisi sekolah kali ya. Karena kan tiap-tiap anak itu kan sebenarnya kan punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Iya, betul. Nah, di sekolah aku itu kan cenderungnya itu orientasinya adalah ke akademis. Jadi kalau misalnya di akademisnya lemah, ya udah dijadi bahan gosip dan gibahan di ruang guru tuh anak itu bodoh. Iya, Jadi oke. nah, sepertinya itu yang lainnya itu sih. Jadi kan berarti kan aku butuh berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Karena kan kalau kami kan mengajar anak satu itu ada 14 guru sebenarnya. Mm-mm. Nah, mungkin bisa juga kali aku gali dari teman-teman yang lain. Jangan-jangan di pantau pelajaran saya aja dia tidur ya kan atau tidak Iya, termotivasi ya. oke. Berarti bagus banget ya Kak, strateginya tadi dari personal approach juga Kakak juga mencari tahu juga ya dari cerita-cerita guru lain apakah menghadapi kejadian yang sama bisa berkolaborasi juga mungkin dengan tukar saling tukar pandangan gitu ya. Iya, Luar biasa ya kira strategi yang Kak Ros lakukan ini. Kira-kira dari personal approach itu dan juga kolaborasi dengan teman-teman itu kapan bisa Kakak lakukan tuh? Biar anak oke. ini segera ya perubahan itu muncul dan juga termotivasi. Iya. Jadi kalau dari yang tadi kita bicarain, aku kepikiran nih, Mhm, kayaknya kalau namanya sebuah permasalahan sudah teridentifikasi, kan ada baiknya sedini mungkin tuh kita lakukan penyelesaian. mhm, Jadi mhm. alhamdulillah nih ngobrol-ngobrol kita, jadi langsung kepikiran, aku mau langsung action aja di minggu-minggu pertama ini atau di bulan pertama tahun ajaran baru ini. Jadi ke depannya paling enggak anak-anak tersebut tuh kan merasa bahwa gurunya care, bahwa gurunya itu perhatian, bukan menjustifikasi dia. Karena kan yang aku Oke. lakukan bukan menjudge dia di hadapan teman-temannya sehingga seolah-olah dipermalukan gitu ya. Jadi kepikirannya sih gitu. Wah, jadi nggak sabar nih pengen lihat hasilnya nanti nih Kak setelah Kakak eh, melakukan personal approach dan juga berkolaborasi dengan teman ya. Dan lebih yang paling utama tadi ya menguatkan murid itu ya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri Iya, ataupun dari pihak gurunya pun juga tidak melabelkan gitu ya Kak ya. iya benar. Nanti minggu depan bisa lah Kak bercerita sharing ya hasilnya ya Kak ya. Amin. Iya, Wah, ya nggak haruslah karena sabar aku nih harus pengen dapat tahu. masukan lagi nih. Oh iya, oke. Kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol gini, apa nih Kak yang kita dapatkan nih Iya, dari percakapan kita ini nih? iya. Karena waktunya udah mau habis nih Kak. Ya berarti kan aku harus segera ya. Jadi tujuan aku itu bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh muridku. Garis Betul. bawahnya adalah menyegerakan permasalahan ini supaya diatasin. Jangan berlarut-larut karena positive thinking aja bahwa anak sebenarnya uh, mau untuk kita bina sebenarnya. Itu positive thinking aku gitu. Mumpung di awal-awal. Itu sih, Gin. Iya, Masya Allah ya. Berarti semangat terus ya Kak Ros ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan juga
niat baiknya Kak Ros nih bisa memberikan perubahan yang signifikan untuk anak-anaknya nanti lebih termotivasi lagi dan bisa menularkan ke teman-teman lainnya gitu ya Kak ya. Amin. Iya. Terima kasih ya Kak Ros ya sudah mau Makasih bercerita. banyak ya. Ya Allah, dikasih kesempatan Mohon coaching maaf sama nih waktunya ya. terbatas nih, jadi kita hanya sampai di Apa-apa. sini. Semoga Nanti bermanfaat ya Kak. sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.